Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Oke teman-temannya, di hadapan kita ini sudah ada salah satu produk yang termasuk baru dari Vivan ya, VS21 ya. Untuk harganya sendiri kisaran 300 sampai 350 ribu rupiah. Dan seperti biasa untuk link pembelian kita cantumkan di kolom deskripsi. Oke, kita fokus ke boxnya dulu. Untuk versi Bluetooth-nya sendiri ini sudah versi yang paling baru, nice ya, 6.0, dan ini super brand punya, ini bukan hanya gimmick ya, karena memang Vivan ini salah satu vendor atau brand Indonesia yang cukup diminati ya, aksesorisnya maupun ya salah satu speakernya juga. Di sini ada tulisan audio high dynamic, kita akan buktikan nanti, dan di bagian bawah ini oke, mengandalkan bass ya, harusnya, karena ada tulisan X bassnya, dan sudah mendukung LED lighting. Pada bagian sisi boxnya kita bisa melihat ya, kalau konfigurasi speakernya sendiri nih nice, 360 derajat. Playtime-nya sendiri bisa sampai 5 jam, sudah TWS juga. Wattnya sendiri 20 watt ya, dan ini baterainya 3600 mAh. Sudah Type-C, TF card, dan juga ada mikrofonnya. Sedangkan di bagian sisi satunya ini simple ya, hanya ada tulisan 20 watt saja di bagian atas, dan juga ini waterproofnya sendiri IPX5, lumayan. Dalam paket pembelian ini tentu kita dapat buku manual ya, yang sekaligus ini kartu garansi jadi satu. Dan satu lagi ini kabel charger yang tentu sudah Type-C ya. Untuk kualitas kabelnya sendiri ini ya nggak bisa dibilang bagus, nggak bisa dibilang murahan juga. Karena ini sudah lumayan tebal, tapi memang ini nggak begitu panjang ya, agak pendek. Sedangkan speakernya sendiri oke, desainnya seperti ini dan kurang lebih besarannya juga nih di genggaman tangan saya. Tidak begitu besar, masih tergolong portable, cuman ini lumayan bantet ya. Kalau ini panjangnya ya segini aja, ada tulisan Vivan di bagian pasif radiatornya. Bagian depan ya bisa bagian depan bisa bagian belakang ya, karena ini konsepnya 360 derajat, ini nice, mantap, dan ini tentu ada LED-nya di bagian sampingnya. Sementara di bagian atas ini kita bisa lihat ya, ada beberapa tombol. Ada tombol power ya, ini ada indikator LED juga. Play dan pause ini tentu. Minus dan plus untuk volume, ini tombol lighting, dan ini tombol mode ya. Untuk kualitas tombolnya sendiri ini standar. Nggak bisa dibilang yang bagus banget atau yang jelek banget, ini lumayan ya. Sementara bagian-bagian bodinya ini seperti biasa, layaknya speaker portable pada umumnya. Terbuat dari bahan fabrik, yang mana ini sudah dilengkapi dengan tali gantungannya juga ya. Talinya ini sayangnya tidak bisa kita lepas pasang, ini permanen seperti ini. Tapi untuk kualitasnya ini lumayan bagus juga. Oke, lumayan tebal dan mengikuti seirama bodinya ya. Oke. Untuk konektivitasnya kita akan cek. Oke, di sini cukup simple ya. Hanya ada 3 buah slot. Satu USB Type-C untuk pengecasan, TF card, dan juga USB. Oke, dan ini kualitas karetnya atau penutupnya lumayan rekat ya, karena memang difungsikan agar lebih tahan cipratan air. Sementara di bagian bawah seperti ini masih plastik juga. Ini ada tambahan rubbernya juga biar tidak mudah bergetar atau goyang saat dinyalakan musik. Dan ini tidak ada tambahan pasifnya lagi, karena memang pasifnya di bagian bodinya sini. Oke, ini memang secara desain ini jarang saya temui dengan konsep seperti ini ya, karena biasanya pasif radiator ada di bawah kalau konsepnya seperti ini ya. Tapi ini ada di bagian bodinya layaknya speaker persegi. Dan tadi saya lupa di bagian atasnya juga ini masih ada tambahan LED-nya. Oke, nice ya. Secara build quality saya nggak komplain. Sebenarnya ini bagus. Bisa dibilang nilainya 8,5 sampai 9. Nggak usah lama-lama, kita akan coba langsung tes. Di kota Keran Keluarga Indonesia. The Bluetooth device is ready to pair. Oke. Sayangnya masih ada sales the Bluetooth-nya itu ya. Kalau awal dinyalakan tadi dia lain dari yang lain ya. Oke, kalau dimatikan dia lebih simple. Dinyalakan kita dengar sekali lagi. Di kota Keran Keluarga Indonesia. The Bluetooth device is ready to The pair. Bluetooth-nya itu ya. Sedangkan di awalnya tadi saya rasa sih agak terlalu lama ya di kota peran keluarga. Tapi kedengaran kayak keran, bukan peran ya. Oke, sepertinya saya baru dengar juga untuk notifikasi awal dinyalakan seperti buatan Vivan sendiri. Yang intinya Indonesia banget. Kita bisa cek di sini untuk kualitas LED-nya sih memang nggak usah dipungkiri, bagus ya.
stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी, करते मोटा चार शो का होते दंगे, चलती लाठी। हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी। सोना था हराम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी। है मैं निकल रहता दिल्ली, दूजे दिन मैं बैठा बाली, पंगा चीते से तो समझो रास्ता बिल्ली काटे काली। I can see through all of them, ये रैपर सबके सब है जाली। जब जब पैरी मांगे पैर तब तब पैरी मांगे पानी, you know। It's all about humanity. It's all about humanity. Oke, baik, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk sedikit sampel kualitas audio dari Vivan VS21 ini. Oke, gimana menurut teman-teman? Apakah suaranya sudah memenuhi ekspektasi kalian? Oke, yang pertama saya melihat sisi kelemahannya dulu ya. Terutama bagi teman-teman juga pasti sangat notice di bagian salesnya. Ini bagus kalau untuk dimatikannya, dia tidak ada suara sales ya. Simple aja seperti itu, tapi pas dinyalakan sudah ada khas Indonesia banget, ada apa tadi ya. Terus the Bluetooth, nah itu dia. Pas sudah terhubungnya juga masih ada notifikasi, aduh Bluetooth connected ya. Sayang sekali di 2026 Vivan itu masih memproduksi speaker dengan notifikasi seperti itu. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, LED-nya juga ini sekian banyaknya, sekitar ada 8 buah macam LED lighting. Tapi ya tidak ada yang mengikuti irama musik. Itu sayang sekali ya. Sementara ini harganya sudah mendekati 400 justru ya. Yang ketiga, kekurangannya juga ya. 360 derajatnya itu saya rasa agak gimmick ya. Nggak gimmick banget, tapi ya kurang terasa. Terdengar kalau di posisi seperti ini. Karena memang drivernya itu ada di depan sini ya. Ini jelas sekali. Sementara di bagian belakang itu ya kurang terasa aura 360 derajatnya ya. Kalau di bagian samping sih masih kerasa. Samping sini masih kerasa gitu ya. Intinya hanya 3 sisi saja yang terasa enak, sementara di bagian belakangnya masih kurang. Jadi tidak benar-benar 360 derajat, tapi memang feel 360 derajatnya tuh hampir ada, itu aja ya. Dan satu lagi juga untuk kekurangannya, alias kekurangan keempat ya. Dia untuk volume 50% ke bawah itu, bassnya itu kurang deep ya. Jadi harus dinyalakan kurang lebih
60% ke atas baru mulai terasa deep bass-nya. Itu aja sih ya. Sementara untuk sisi kelebihan ya saya rasa sih untuk di harga 350 ribuan dia sudah bisa bersaing sebenarnya untuk kualitas audio di antara speaker-speaker portable pada umumnya ya. Ditambah lagi LED-nya banyak ya, tapi sekali lagi tidak ada yang bisa mengikuti musik ya. Intinya dia tidak harsh ya, bagian bassnya juga tidak geprek di volume tinggi atau volume maksimal. Dan untuk mid-nya juga ini sudah lumayan keluar ya. Intinya di harga 300 sampai 400 ribu ini nggak bisa dibilang wah, tapi nggak jelek juga. Jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Kita dengar lagi. Di kota Keran Keran Keluarga Indonesia. Itu sudah The kelamaan. Bluetooth Nah, device is ready to pair. ini dia yang jadi sayang ya. The Bluetooth device is connected successfully.